Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Hukum menyolati mayit. Ini bagian dari kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang meninggal dunia, selain memandikan, mengkafani, dan yang ketiga ini adalah dengan menyolatinya. Ya. As-salatu 'alal mayyiti ghairis syahidi fardu kifayatin 'alal ahya'i bil ijma'i. Menyolati mayit selain orang yang mati syahid merupakan fardu kifayah terhadap orang-orang yang masih hidup bil ijma'i, dengan kesepakatan semua ulama. Ya. Berarti tidak ada perbedaan pendapat tentang fardu kifayahnya menyolati mayit. Nah, ini selain yang meninggal dengan cara syahid, ya, mereka ini dalam pengurusan mayatnya itu tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, ya. Jadi orang yang meninggal secara syahid itu langsung dikuburkan seadanya, ya, dengan pakaian yang dia kenakan. Gitu. Jadi kalau dengan lumuran darah umpamanya, gitu, dia berperang fisabilillah, nah itu terkait dengan memandikan, kemudian mengkafankan dan menyolati itu tidak diwajibkan, gitu ya. Kecuali hanya langsung dikubur saja, tapi hanya satu kewajibannya. Karena ini fardu kifayah, maka idza fa'ala al ba'du walau wahidan saqatal ithmu minal anil baqina. Apabila sholat jenazah tersebut dilaksanakan oleh sebagian orang, walaupun hanya satu orang, maka yang lain gugur dosanya. Ya. Artinya orang-orang yang tidak ikut dalam melaksanakan sholat jenazah, nah berarti tidak berdosa, ya. Itu karena sudah ada yang menyolatinya walaupun itu hanya satu orang. Wa hiya min khasa'isi hadhihi ummati. Menyolati mayit ini merupakan di antara hal-hal yang memang khusus untuk umat Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi lain, ya, itu tidak ada yang namanya menyolati mayit. Ya, jadi hanya umat Nabi Muhammad yang diwajibkan bila mana ada orang meninggal dunia dari kalangan muslim, maka wajib untuk dilaksanakan sholat jenazah. Ya. Nah, ini sama dengan hukum terkait dengan wasiat sepertiga. Itu pun hanya khusus, ya, hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad. Umat-umat sebelumnya tidak ada ketentuan untuk berwasiat itu dibatasi sepertiga. Ya. Wa qad shalla sahabatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat telah menyolati jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amara an-nabiyyu bis-sholati 'ala syiqati wa tifli. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk menyolati jenazah asyiqati, yaitu yang keguguran, ya, asyiqati keguguran, wa tifli dan anak kecil, ya. Jadi tetap disolati.
Hanya nanti batasnya itu kalau umpamanya bayi sudah umurnya di dalam kandungan 4 bulan, ya. Kalau dia lahir keluar sudah cukup umur 4 bulan dalam kandungan, ya, lalu meninggal dunia, gitu kan ya. Kalau umpamanya meninggal dunia sebelum meninggal, dia lahir masih hidup, ada tanda-tanda kehidupan, entah itu tangisan atau ada denyut nadi, ya, maka ini diperlakukan seperti orang dewasa, ya, mulai dari dimandikan, kemudian dikafankan, disolati, dan dikubur, ya. Nah, tapi kalau umpamanya dia meninggal tidak ada tanda-tanda kehidupan, usianya udah 4 bulan kandungan, kemudian sudah kelihatan wujudnya, ya, wujudnya itu kelihatan, maka ini dimandikan, dikafani, dan disolati, ya, itu. Nah, kalau keguguran hanya dalam bentuk gumpalan saja, gitu ya, gumpalan, gitu, hanya gumpalan, belum berbentuk. Nah, ini usianya belum sampai pada 4 bulan, gitu ya, 4 bulan belum sampai kandungannya, maka yang seperti ini hanya dikubur saja, gitu ya. Jadi gitu, artinya tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, seperti itu. Nah, termasuk ketika Raja Najasyi meninggal, itu kan Nabi menyolati hanya dengan sholat gaib, ya, sholat gaib itu. Jadi karena Najasyi itu ada di wilayah Afrika, Nabi ada di Madinah, sehingga tidak memungkinkan untuk langsung menyolati. Namun beliau menyolati jenazah Raja Najasyi. Wa idza uridatis sholatu nudiyas sholatu 'alal mayyit. Apabila sholat jenazah akan dilakukan, maka ada seruan apa? As-sholatu 'alal mayyit. Jadi tidak ada adzan, tidak ada iqamah, yang ada hanya seruan as-sholatu 'alal mayyit. Nah, itu kalau kita di Nabawi itu atau di Haram itu kan ada tuh sebelum sholat jenazah ada apa? As-sholatu 'alal mayyit, ya, atau as-sholatu 'alal amwat, karena yang meninggal banyak, gitu ya. As-sholatu 'alal amwat. Nah, jadi kita langsung tuh setelah salam tuh ada pengumuman kayak begitu, langsung kita diri. Nah, gitu. Wa hiya 'indal Hanafiyati fardun 'ala kulli muslimin, ya, mata illa arba'ah. Menurut kalangan ulama Hanafiyah, wajib setiap muslim yang meninggal itu disolati kecuali 4 golongan yang menurut ulama Hanafiyah ini enggak perlu disolati. Ya, yang pertama itu al-ghuwat wa qatta'ut turuq, pemberontak, ya, pemberontak ketika dia berontak terhadap penguasa muslim yang sah, itu, lalu dia mengadakan pemberontakan. Nah, ketika berontak dia tewas, kata ulama Hanafiyah, mereka ini tidak wajib disolati, gitu ya. Ini menurut ulama Hanafiyah, ya. Tapi kalau umpamanya dia berontak kemudian tertangkap lalu dihukum, gitu, dan ketika dihukum dia meninggal, ya tetap sama, dia disolati, ya, perlakuannya seperti meninggal biasa, gitu. Ini kalau memang meninggal dalam kondisi sedang bertempur, ya, melawan pemerintahan muslim yang sah, gitu. Itu menurut imam ulama Hanafiyah. Termasuk qata'it turuq, orang-orang yang melakukan perbuatan qata'it turuq, begal, ya, membegal di jalan. Ketika dia membegal, yang dibegal melawan, kemudian itu dia meninggal, ya, yang membegal itu meninggal, maka menurut ulama Hanafiyah ini nggak wajib disolati, gitu.
seperti itu. Kemudian tapi tadi kalau umpamanya dia tertangkap kemudian dikisos umpamanya, dia membunuh orang yang dibegal, kemudian ada kisos, maka setelah dikisos ya tetap perlakuannya sama, ya artinya apa? Disolati juga begitu. Ya. Ada lagi yang tidak wajib disolati itu Hanafi itu al-asobiyah, orang yang berperang karena fanatisme pada sukunya. Jadi terjadi perang ya hanya untuk membela kabilahnya, sukunya, melawan kabilah yang lain gitu ya. Ini namanya asobiyah, jadi fanatisme. Nah, ketika dia berperang mati di situ, maka menurut ulama Hanafiyah orang yang berperang karena asobiyah itu tidak ada kewajiban untuk disolati. Nah, seperti itu ya. Ini menurut ulama Hanafiyah ya. Kalau di yang lain ya tidak seperti pendapat mereka itu ya. Nah, bagaimana dengan orang yang bunuh diri gitu kan ya, orang yang bunuh diri. Nah, ini orang yang bunuh diri dalam madhab Syafi'i tetap disolati ya, jadi tetap disolati itu orang yang melakukan tindakan bunuh diri ya. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau seseorang membunuh kedua orang tuanya? Nah, ini orang yang membunuh bapak atau ibunya gitu ya, dengan ihanatan lahu karena dia merendahkan gitu, sebagai bagian dari hukuman merendahkan orang yang melakukan tersebut, itu dia tetap untuk tidak disolati menurut pendapat ya. Jadi dia membunuh salah satu dari kedua orang tuanya, dan ketika nanti dia meninggal dunia itu dalam dalam kisosnya, maka dia tidak dilakukan sholat hukmnya. Ini dalam satu pendapat ya. Nah, terkait dengan pendapat Imam Hanafi tadi ya, bagi orang yang melakukan perbuatan membegal ya, membegal lalu dia hukum mati di saat melakukan pembegalan, ini menurut sebagian ulama dari mereka juga itu tetap disolati. Jadi tetap ada beda pendapat di antara kalangan ulama Hanafiyah terkait orang yang meninggal ketika dia melakukan pembegalan, maka tetap itu dapat disolati. Ini perbedaan di antara pendapat mazhab mereka ya. Kemudian ulama-ulama Malikiyah mengatakan wala yusallil imamu ala man qatalahu bi hadin aw qisasin. Menurut ulama Malikiyah, orang yang meninggal karena hukum kisos, umpamanya dia membunuh, kemudian dalam pengadilan diputuskan hukum kisos ya, dan dijalankan, artinya tidak ada maaf dari keluarga korban. Nah, kemudian dia itu dikisos, maka menurut ulama Malikiyah ya, pemimpin umat Islam itu tidak boleh menyolati mayit tersebut ya, tapi kalau umpamanya yang lain mau menyolati itu dibolehkan ya. Jadi yang selain imam itu dibolehkan, tapi kalau pemimpin umpamanya dalam kepemimpinan sebuah negara wilayah muslim ya, lalu di situ ada orang yang dihukum kisos, maka pemimpin tersebut tidak boleh menyolat jenazah, tapi bagi yang lainnya itu boleh ya, seperti itu.
Dan ini pernah Nabi lakukan ketika ada kisah terhadap seorang penggembala. Itu Nabi nggak mau nyolatin, tapi Nabi persilakan yang lain untuk menyolatinya. Nah, seperti itu. Wasatal Hanabilatu min fardiyati sholatil janazati asyahidi wal maqtuli zulman. Ya. Kalangan ulama Hanabila mengecualikan kewajiban untuk sholat jenazah ya bagi orang yang mati syahid dan orang yang dibunuh secara zalim. Ya, ini pendapat ulama Hanabila. Kalau syahid semua mazhab itu sependapat. Seperti yang tadi saya katakan, orang yang mati syahid itu tidak disolati, bahkan tidak dimandikan, nggak dikafani. Nah, ini orang yang dibunuh ya dengan cara yang kejam, dengan cara yang zalim, ya maka orang tersebut juga tidak difardukan untuk disolati jenazahnya. Ini hanya khusus pendapat dari ulama Hanabila ya. Sedangkan pandangan ulama dari mazhab yang lain itu mereka mengatakan tetap orang yang dibunuh dengan cara-cara yang zalim ya, itu tetap jenazahnya wajib untuk disolati. Nah, ini terkait dengan hukum sholat jenazah ya. Nah, terkait dengan hukum ini ya, nanti bagaimana kalau umpamanya ya ada jenazah yang belum sempat disolati namun udah dikubur gitu ya. Udah dikubur, maka nanti akan dilihat gitu ya, kalau memang kondisi jenazahnya ini ya diperkirakan ya sudah hancur, maka itu tidak disolati. Namun ketika diyakini bahwa tubuh jenazah tersebut masih dalam keadaan utuh, maka itu disolati di di atas kuburnya gitu. Jadi di atas kuburan disolati di situ ya. Dalam satu pendapat. Dan ketika kita tidak atau belum sempat untuk menyolati jenazah umpamanya ya, padahal dia teman kita gitu, kemudian kita nggak tahu dia sudah meninggal ya, maka itu masih dibolehkan untuk menyolati di pekuburannya. Ini seperti Nabi pernah lakukan terhadap seseorang yang biasa mengurusi masjid gitu ya, kemudian satu saat Nabi mencarinya, ternyata orang tersebut sudah meninggal dunia ya. Ketika Nabi dikabari semacam itu, maka mudah-mudahan orang ini adalah orang yang baik ya, orang yang baik ya, orang yang baik yang sering mengurus masjid, maka Nabi minta ditunjukkan di mana kuburnya. Nah, ketika Nabi tunjukkan ya, maka Nabi sholat di situ ya, di atas kubur dari jenazah yang sudah meninggal beberapa hari sebelumnya ya. Ini menjadi satu landasan bahwa ya boleh mengapa semacam itu karena Nabi pernah menyontohkannya. Kemudian berikutnya, man wal aula bis sholati ala janazah ya. Siapa orang yang lebih utama untuk mengimami sholat jenazah? Lil fuqahai ara'u thalatha. Di kalangan ulama fikih ada 3 pendapat yang terkait dengan siapa yang paling utama menjadi imam dalam sholat jenazah ya. Pendapat yang pertama ini dari kalangan Hanafiyah. Mereka mengatakan as-sultanu in hadara aw naibuhu ya, ahaqqu bis-sholati 'alal mayyiti bisababis sultanah. Jadi seorang penguasa jika dia sempat hadir atau kalau dia tidak ada wakilnya yang hadir, maka
dia itu atau wakilnya yang paling berhak untuk menjadi imam sholat jenazah, ya. Karena terkait dengan sebab kekuasaannya. Bagaimana kalau imam tidak hadir, pemimpin atau sultan tidak hadir? Fa illam yahdur fal qadi. Maka jika tidak hadir, yang menjadi imam jenazah adalah al qadi, hakim, ya. Hakim, li'anna sahiba wilayah, menurut kalangan ulama Hanafiyah, karena hakim itu merupakan penguasa wilayah. Fa in lam yahdur fa yuqaddamu imamul hayy. Maka jika tidak ada hakim, ya, maka yang didahulukan adalah imam yang biasa mengimami di tempat itu, ya. Ini menurut kalangan ulama Hanafiyah, ya. Jadi siapa yang biasa menjadi imam di sini, dan si mayit itu memang terbiasa ikut jamaah di masjid ini, ya. Jadi dialah yang paling berhak, yang paling utama untuk menjadi imam sholat jenazah, ya. Kalau umpama imam yang biasa tadi, imam rutin, ya, imam yang rutin di masjid atau sholat tidak ada, maka yang didahulukan adalah wali, ya, wali dari pihak laki-laki, gitu ya, wali dari laki-laki. Nah, ini sesuai dengan urutan wali nikah, ya. Jadi wali nikah itu siapa dulu, gitu ya. Jadi umpamanya masih ada bapak, nah berarti kan kalau begitu apa? Mayit masih punya bapak, maka yang paling utama untuk menjadi imam dalam sholat jenazah tadi bapaknya, ya. Jadi nanti lihat pada urutan wali nikah seperti itu. Nah, ini pendapatnya ulama Hanafiyah. Kemudian yang kedua, pendapat kalangan ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah. Mereka mengatakan ahadun nasi bis sholati al mayyiti man awsal mayyitu ayyusolli alaihi amalan bipilih sahabat. Jadi kalau menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, yang paling utama untuk menjadi imam sholat jenazah atas seorang mayit itu adalah orang yang pernah diberikan wasiat oleh si mayit ketika masih hidup untuk menyolati jenazahnya. Jadi umpamanya begini, ada si A, dia mengatakan kepada temannya, nanti kalau saya meninggal, ya, yang mengimami jenazah saya adalah ente, gitu. Nah, ini wasiat, dia wasiatkan begitu, ya. Jadi dan disampaikan kepada apa? Kepada keluarganya, nanti kalau bapak meninggal itu, nanti saya ada wasiat yang nyolati teman saya, imamnya. Nah, menurut kalangan Malikiyah Hanabilah, dialah orang yang paling utama, paling berhak untuk menjadi imam sholat jenazah, ya. Mengapa? Karena mereka ini, para ulama Malikiyah dan Hanabilah, mereka itu mengacu kepada beberapa kejadian, ya. Di mana? Faqad awsa Abu Bakrin ayyusolli alaihi Umar. Sayyidina Abu Bakar mewasiat kepada Sayyidina Umar untuk nanti kalau beliau meninggal, maka Sayyidina Umar yang mengimami sholatnya. Dan itu diikuti. Kenapa? Karena itu adalah wasiat. Maka menurut ulama Malikiyah Hanabilah, ya, dialah yang paling berhak. Dan itu terjadi, artinya apa? Ketika Abu Bakar meninggal dunia, yang menjadi imam sholat adalah Sayyidina Umar, ya. Sama Sayyidina Umar juga pernah berwasiat agar nanti yang menyolati jenazahnya itu imamnya Suhaib, dan itu juga dilaksanakan. Kemudian Siti Aisyah, beliau pernah berwasiat kalau meninggal dunia yang menyolatilah Abu Hurairah. Maka ketika Siti Aisyah meninggal,
yang menyolati jenazah beliau imamnya adalah Abu Hurairah. Ya. Begitupun Ummu Salamah, dia berwasiat nanti kalau meninggal yang menjadi imam Sa'id bin Zaid. Nah itu semua seperti itu. Maka ulama Malikiyah dan Hanabilah ya mereka melihat ya mendengar kabar ya tentang para sahabat Nabi yang berwasiat kepada seseorang untuk menjadi imam pada saat nanti meninggal dunia gitu ya, itu dilakukan gitu ya, maka ini menjadi satu hal yang menjadi acuan hukum bagi mazhab Maliki dan mazhab Hambali ya. Nah kalau tidak ada wasiat, maka ulama Malikiyah Hanabilah itu lebih mengutamakan wali gitu ya, artinya orang yang memang secara hubungan kekeluargaan dia sah menjadi wali nikah secara tertib urutannya gitu ya. Kemudian di kalangan ulama Malikiyah ya ketika ada saudara si mayit, entah adik atau kakaknya yang laki-laki atau anaknya gitu ya yang laki-laki, itu mereka lebih didahulukan daripada kakek dari mayit ya, jadi kakek dari mayit itu lebih didahulukan ya, artinya apa? Saudara dan anak itu lebih utama daripada kakek yang menjadi imam dalam sholat jenazah. Ini menurut pendapat sebagian ulama Malikiyah ya. Kemudian bagaimana pendapat ulama Syafi'iyah seperti yang kita ikuti ya, yang kita ikuti fatwa-fatwanya gitu ya. Nah ulama Syafi'iyah mereka mengatakan yang paling utama untuk menjadi imam dalam sholat jenazah adalah wali ya gitu. Jadi urutan wali kembali kepada mereka yang sah untuk menjadi wali nikah tuh, kurang begitu ya. Maka ketika ada orang wasiat umpamanya gitu ya, dia berwasiat bukan kepada walinya, umpamanya dia wasiat pada orang lain, nanti kalau meninggal dunia saya minta Anda yang menjadi imam ya itu. Nah kalau itu dilakukan padahal masih ada wali dari si mayit, maka wasiat tersebut tidak perlu untuk dipenuhi. Jadi tidak wajib memenuhi wasiat yang diberikan oleh si mayit ketika hidup ya, bila mana masih ada deretan wali ya dalam hubungan kekeluargaan yang akan menjadi imam sholat jenazah. Nah ini beberapa perbedaan tentang siapa yang paling didahulukan ya bagi mayit ketika akan disolati jenazahnya yang akan memimpin sholatnya. Maka kalau umpamanya ada mayit masih ada bapaknya, ya bapak yang lebih dulu ya. Jadi umpamanya ada anak yang meninggal, lalu anak tersebut masih punya bapak. Nah yang paling utama untuk jadi imam bapaknya. Makanya kita harus harus siap itu ya. Yang laki-laki itu harus bisa untuk melaksanakan sholat jenazah, karena memang dalam mazhab Syafi'i ya yang paling utama ketika orang meninggal dunia, maka yang menjadi imam sholatnya adalah bapaknya. Baru kemudian kalau nggak ada bapak udah nggak ada, kakeknya ya gitu. Kemudian kalau umpamanya nggak ada anaknya ya, anaknya. Nah mau gini, nanti ketika bapak meninggal dunia gitu ya, atau ibu meninggal dunia, pesan tuh anak laki-lakinya ya,
Karena kakek udah nggak ada, berarti apa? Yang nanti mengimami jenazah bapak, ya, yang mengimami jenazah ibu, yaitu yang paling afdol anaknya, anak laki-lakinya. Ya. Nah, ini kan kadang kita temukan juga tuh, karena mungkin orang tua kurang mendidik ya anaknya, sehingga ketika dia meninggal dunia, anaknya malah nggak ikut, ya, tidak ikut menyolati, malah menunggu di luar masjid, gitu ya. Gitu. Ini kan namanya apa ya? Bagi saya itu sebuah bencana, gitu, ya. Karena jelas dalam mazhab Syafi'i urutannya ya, kalau bapak meninggal dunia berarti kan bapaknya bapak, kakek ya, kakek itu kayak kita. Tapi kalau kakek udah nggak ada, anak laki-laki yang mesti ke depan menjadi imam. Nah, baru apa? Kalau memang anak lain nggak ada, cucunya, anak pun bukan semua. Ada cucu laki-laki yang jadi imam, gitu. Ya. Dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, oleh sebab itu, ya sebaiknya begitulah ya. Didiklah anak-anak kita yang laki-laki untuk bisa jadi imam, gitu ya. Jadi imam. Kalau misalnya abang kandung saya meninggal, misalnya abang kandung saya meninggal, yang berhak tuh saya sebagai adik kandungnya atau anaknya dia? Anaknya. Iya. Kalau nanti sudah nggak ada, baru nanti pindah ke saudara laki-lakinya, gitu. Kemudian yang berikutnya, halat tima'i janaiz, ya. Saat jenazah ada beberapa, gitu ya. Jadi kita ada 2, ada 3 atau berapa gitu. Gimana menyolati sebaiknya? Itu kan boleh, ya, boleh menyolati jenazah sekaligus. Kalau ada 5 ya 5 sekaligus, gitu kan ya. Gitu. Cuman niatnya agak beda kan. Apa namanya? Tadinya tunggal jadi jamak gitu. Ya. Tapi yang paling afdol satu persatu, ya. Jadi walaupun dibolehkan untuk menyolati jenazah yang jumlahnya beberapa orang, ya, tapi menyolatinya satu persatu itu akan lebih afdol, ya, lebih bagus. Bagaimana cara kalau ada jenazah banyak? Ini kalau mengacu kepada pendapatnya kalangan Hanafiyah, maka mereka itu menjejerkan. Jadi jejer itu jenazah ada 5, jadi semuanya, gitu ya. Gitu. Kemudian imam berdiri di bagian tengah, ya. Atau dibuat apa? Jejer ke depan, ya. Itu dalam mazhab Hanafiyah masih boleh seperti itu, ya. Pada dasarnya, ya, bahwa menyolati jenazah dalam jumlah lebih dari 1 disolati sekaligus itu dibolehkan. Baik, yang terakhir, ya, tentang rukun sholat jenazah. Ada beberapa perbedaan di antara 4 mazhab utama. Ya. Yang pertama, kalangan Hanafiyah, mereka mengatakan bahwa rukun sholat jenazah hanya ada 2. Ya. Ini menurut mazhab Hanafi. Jadi yang pertama adalah takbir yang 4 kali, kemudian yang kedua adalah berdiri, gitu ya. Yang kedua berdiri. Nah, di situ Fatihah tidak dimasukkan ke dalam rukun, gitu. Jadi mereka mengatakan rukun cuma 2 saja, yaitu takbir yang 4 kali, kemudian berdiri, gitu.